Imam Junaid ahli ibadah, ibadah terus di rumahnya, nggak pernah keluar rumah. Sampai suatu waktu ibunya datang mengetuk pintu rumahnya, ya Junaid, ya Junaid. Imam Junaid sedang sholat sunnah. Dalam hatinya, aku sedang sholat sunnah, aku sedang sholat untuk siapa ini? Untuk Allah. Maka aku lebih afdal meneruskan sholatku, nggak usah menjawab panggilan ibuku. 3 kali memanggil ibunya, nggak ada jawaban, pulang. Esok harinya ibunya datang lagi ke rumahnya anaknya ini, ketuk pintunya. Kebetulan sedang sholat lagi, karena memang ahli ibadah, sholat terus. Kalau kita kan datang teman kita ke rumah kita, kita sedang apa? Ya kalau nggak tidur ya HP-an, main game. Nanti besok datang lagi ya gitu lagi. Bukan sedang ngaji, bukan sedang belajar. Ini sedang ibadah. Jadi ketika sedang ibadah, ngetuk pintunya, sedang sholat. Katanya dalam hatinya Imam Junaid, Rabbi ummi, aku dahulukan Tuhanku apa ibuku? Tuhanku lah, masa ibuku didahulukan? Anak teruskan sholatnya. Teruskan, pulang ibunya. Hari ketiga gitu juga. Akhirnya hari ketiga itulah keluar kata-kata dari ibunya. Allahumma la tumithu illa ba'da an yuriyahu wujuhal mumisat, yang artinya keluar doa yang tidak enak dari ibunya. Wahai Tuhanku, takdirkan anakku ini sebelum matinya, perlihatkan di hadapannya wajah wanita pelacur. Wajah wanita pelacur. Ini sesuatu kan, dia ahli ibadah, nggak pernah keluar rumah, khalwah terus. Nggak mungkin dia bertemu dengan perempuan pelacur. Perempuan yang nggak pelacur aja dia nggak pernah ketemu perempuan. Bahkan ketemu laki-laki jarang, dia di rumahnya terus ibadah terus. Tapi karena ibunya yang berdoa, mustajab kontan tembus langit. Apa yang terjadi? Ada orang yang hasud dengan orang yang ahli ibadah. Hasud. Apa yang dilakukan? Datang kepada pelacur dan mengatakan kepadanya, ente godah itu ahli ibadah. Kalau ente sampai sukses membuat ahli ibadah itu zina sama ente, ana kasih uang sekian. Banyak, dijanjiin uang banyak. Tapi harus sampai melakukan zina sama ente. Kalau ente berhasil, ana kasih. Ini karena hasud kepada ahli ibadah itu, ingin merusak orang tersebut. Apa yang dilakukan? Ketuk pintunya perempuan tersebut. Ya, justru saat ketuk pintunya, kebuka. Ini ibunya mengetuk pintu, nggak dibuka-buka. Sekali pelacur dibuka ini. Karena berkata apa? Doanya ibunya mustajab. Allah takdirkan ibunya meminta, ya Allah jangan sampai wafat anakku kecuali setelah diperlihatkan di hadapannya wajah pelacur. Takdirkan sama Allah. Dibuka, masuk itu pelacur. Pura-pura awalnya anak butuh pertolongan, anak butuh bantuan. Setelah ditutup pintunya, dia merayu ahli ibadah tersebut untuk melakukan zina. Dirayu, tapi imannya kokoh, imannya kuat, enggak sampai terjadi. Itu iman yang kuat. Ini rijal. Bayangin berdua, enggak ada orang lain, dia yang merayu, dia yang minta. Tapi dia tetap mengatakan, ini akhafu Allah, aku takut sama Allah. Kalau kita di saat itu, wah, belum tentu kita bisa menjaga iman kita. Ya, na'udzubillah, semoga enggak sampai mendapatkan ujian seperti itu insyaallah. Ya, dan semoga kalau terjadi kita dikuatkan iman kita insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendiri enggak ada orang, kita bisa bebas melakukan maksiat, tapi kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu. Jadi apa yang dilakukan pelacur itu? Diusir secara paksa oleh ahli ibadah keluar dari rumahnya. Habis itu dia ingin mendapatkan uangnya tersebut yang dijanjikan. Apa yang dilakukan? Dia cari orang lain, dan ternyata ada orang lain yang dia sedang kerja di ladangnya menjadi petani. Dia rayu petani tersebut supaya nanti anak sudah melakukannya gitu. Padahal bukan dengan orang soleh tersebut. Nya dirayu, terjadi zina dengan petani tersebut sampai hamil. Nah, sampai hamil. Datang kepada orang yang menjanjikan harta, anak sudah melakukannya dengan orang ahli ibadah itu, padahal bukan. Nah, mana uangnya? Dikasih uang. Nah, akhirnya setelah dikasih uang, orang yang hasud ini senang. Akhirnya menyebar-nyebarkan berita tersebut. Ini orang sudah berzina dengan pelacur ini. Disebarkan supaya orang marah semuanya, benci semuanya kepada ahli ibadah ini. Akhirnya orang demo semuanya,
marah semuanya karena ternyata ini pura-pura ahli ibadah, ternyata kenyataannya dia zina dengan pelacur tersebut. Dirobohkan rumahnya karena warga marah di situ, dirobohkan rumahnya ahli ibadah tersebut dan mau dibunuh oleh mereka. Dan ketika mereka mau membunuhnya, dia minta satu permintaan, jangan bunuh anak sekarang, tolong biarkan wanita tersebut sampai melahirkan, nanti setelah melahirkan bunuh sesuka ente. Tapi anak minta sampai melahirkan. Permintaan anak satu aja, nanti kan anak sudah berbuat baik sama kalian. Akhirnya dipenuhi permintaannya sampai lahir. Ketika lahir pelacur itu, langsung mereka sudah siap membunuhnya, kumpul semuanya untuk melihat si ahli ibadah dibunuh ini. Kemudian bayinya dipanggil, diminta sama Imam Juret ini, bawa bayi ini ke sini. Orang banyak semuanya melihat. Ini baru bayi masih merah, baru lahir. Imam Juret langsung berkata kepada bayi tersebut, "Hai wahai fulan, ente ini siapa ayahnya yang sebenarnya? Apa anak apa orang lain?" Tahu-tahu bayi yang mestinya nggak bisa ngomong ditakdirkan oleh Allah ngomong. Ayah anak yang sebenarnya adalah Fulan bin Fulan al-Fallah. Fulan yang namanya Fulan, ayahnya Fulan, yang dia adalah pekerjaannya adalah seorang petani. Kaget mereka, bayi berarti menunjukkan betul-betul hak, ya kan? Betul kan, menunjukkan bahwasanya betul-betul ini nggak salah. Akhirnya selamat dan mereka tidak menjadi membunuhnya, bahkan mereka menyesal telah merubuhkan rumahnya, bahkan mereka meminta membangun kembali dengan emas bahkan. Tapi Imam Juret mengatakan jangan kembali membangun dengan emas, bangun seperti biasa, dibangun seperti biasa dan ibadah lagi seperti biasa. Nah, ini kita ambil hikmah dari cerita ini. Coba ya, doanya ibu tadi apa? Allah perlihatkan apa? Wajah pelacur. Tidak dia meminta kepada Allah, Allah takdirkan dia berzina kepada pelacur. Jadi yang diminta, yang disebut bertemu atau melihat wajah pelacur. Andai kata ibunya mengatakan Allah takdirkan dia berzina dengan pelacur, anak hawas sama dia, nggak dibukain pintu 3 hari berturut-turut, pasti Allah akan takdirkan zina karena doa ibu, doa orang tua mustajab. Tapi alhamdulillah doanya ibu cuma perlihatkan wajah pelacur, terjadi ya. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya Imam Juret salah memutuskan untuk meneruskan sholat sunnahnya. Harusnya Imam Juret itu membatalkan sholat sunnahnya dan memenuhi panggilan ibunya, dan itu afdal. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ini cerita Imam Juret diceritakan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Dan cerita ini bukan di zamannya Nabi Muhammad, tapi di zamannya umat yang terdahulu, tapi diceritakan oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad setelah bercerita tentang cerita ini, Nabi Muhammad mengatakan lau kana Juret faqihan la ajaba ummah. Katanya Rasul, kalau Juret itu adalah orang yang berilmu, orang alim, pasti dia akan lebih mendahulukan ibunya dan menjawab panggilan ibunya dan membatalkan sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dibatalkan, dan itu sunnah. Memenuhi panggilan ibu wajib, dan mendahulukan wajib atas sunnah itu harus. Yang salah mendahulukan yang sunnah atas yang sholat sunnah, didahulukan, dia tinggalkan yang wajib panggilan ibunya, itu yang salah. Dia